Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang branding, mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NPM akhir 214. Perkenalkan, nama saya Yogi Surabati, NPM akhir 225. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Suryanto, NPM akhir 226. Perkenalkan, nama saya Felicia Aurelia, NPM akhir 231. Perkenalkan, nama saya Laila Nuraini dengan NPM akhir 233. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasih Wanudin dengan NPM akhir 246. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu branding? Branding adalah tentang membangun identitas atau citra yang unik untuk produk atau layanan perusahaan di benak konsumen. Branding juga merupakan proses menciptakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu dan untuk membedakannya dari yang dikompetisikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu 3 manfaat dalam branding manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu mudah dikenali. Memiliki merek atau brand akan lebih menguntungkan usaha kita karena usaha kita lebih mudah dikenali oleh calon pelanggan, sehingga juga akan lebih mudah untuk dipilih karena produknya bermerek, yang artinya sudah menunjukkan kualitasnya itu tidak diragukan lagi dibandingkan dengan produk yang tidak bermerek. Yang kedua yaitu membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Apapun produknya, fungsi branding itu memberikan ciri khas dan menjadi penanda bahwa produk itu bagus, dan dengan ini produk akan terus diingat oleh pelanggan begitu mereka selesai dengan transaksi jual beli, sehingga akan memperbesar kunjungan pelanggan yang kembali lagi untuk membeli suatu produk. Yang ketiga yaitu mempengaruhi psikologi pembeli. Branding juga mampu menyihir psikologis pembeli, sebab dengan memberikan merek akan membuat produk tersebut terlihat bagus dan profesional. Percaya atau tidak, dari poin 1 atau 2, kita dapat menyimpulkan bahwa branding dapat menghipnotis psikologis pembeli. Dengan memberikan merek, customer akan berpikir bahwa produk Anda terlihat lebih bagus dan profesional dibandingkan tanpa merek. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dari branding sendiri. Tujuannya yaitu untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya kepada masyarakat, dan membangun rasa cinta terhadap brand. Tujuan branding ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Branding yang kuat akan membuat pelanggan jadi lebih percaya terhadap produk Anda dan lebih loyal terhadap perusahaan Anda. Apa sih fungsi branding itu? Yang pertama, diferensi produk branding, membantu produk atau jasa untuk berdiri sendiri dan membedakannya dari kompetitor. Dengan identitas yang kuat, konsumen dapat lebih mudah mengidentifikasi produk atau jasa tersebut di antara banyaknya pilihan yang ada di pasar. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Branding yang efektif dapat membangun loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Konsumen cenderung lebih percaya dan setia pada merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik. Yang ketiga, branding yang kuat dapat meningkatkan nilai produk atau jasa di mata konsumen. Konsumen cenderung bersedia membayar lebih untuk produk atau jasa dari merek terkenal dan terpercaya. Selanjutnya, strategi branding. Yang pertama, konsistensi branding. Konsistensi branding sangat penting untuk mempertahankan identitas merek. Hal ini meliputi penggunaan logo, warna, tagline, dan elemen visual lainnya secara konsisten di seluruh media promosi dan komunikasi pemasaran. Yang kedua, pemanfaatan media sosial. Media sosial merupakan platform yang efektif untuk membangun dan mempromosikan merek. Dengan memanfaatkan media sosial secara strategis, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, berinteraksi dengan konsumen, dan membangun komunitas loyal.
Saya akan memberikan contoh strategi branding. Contohnya ada Coca-Cola, kebahagiaan, dan harmoni. Coca-Cola membangun branding dengan fokus pada kesan, kebahagiaan, dan harmoni. Dengan menyampaikan pesan-pesan yang positif dan menyenangkan melalui kampanye, iklan, sponsor, acara, dan kemitraan yang mendukung nilai-nilai tersebut. Ini membantu menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan dan mengingatkan mereka tentang pengalaman positif yang terkait dengan merek tersebut. Jenis-jenis branding ada 3. Yang pertama adalah personal branding. Personal branding adalah branding yang digunakan untuk membangun citra merek individu. Cangkupan personal branding berada di semua aspek. Dari individu, mulai dari penampilan, kepribadian, keahlian, dan prestasi yang dimiliki. Tujuan personal branding untuk menciptakan kesan positif pada orang lain dan membangun reputasi yang kuat di bidang tertentu. Yang kedua adalah produk branding. Produk branding adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra atau merek suatu produk atau jasa tertentu. Tujuannya adalah untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Produk branding mencakup semua aspek dari produk, jasa, kualitas, harga, desain, hingga pengalaman penggunaan. Yang ketiga adalah service branding. Service branding adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek suatu layanan atau jasa. Tujuannya adalah untuk membedakan layanan atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Service branding mencakup semua aspek layanan atau jasa, mulai dari kualitas, layanan, inovasi, hingga pengalaman konsumen. Kesimpulan dan saran dari materi ini yaitu kesimpulannya adalah branding merupakan elemen penting dalam manajemen pemasaran dan branding yang kuat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan diferensiasi dari pesaing. Branding yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang target pasar dan nilai-nilai inti perusahaan. Strategi branding harus terintegrasi dengan semua aspek kegiatan pemasaran, mulai dari pengembangan produk hingga komunikasi pasar. Berikut beberapa saran untuk menerapkan branding yang efektif. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk memahami target pasar dan kebutuhan mereka. Yang kedua, ciptakan identitas merek yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, gunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau target pasar. Yang keempat, bangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dan yang terakhir, ukur dan pantau efektivitas strategi branding. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Sebentar tayo. Iki moco. Juga lah. Ya, apa sih Kenalan, Dok. kata nih? Bisa? Satu langkah.
Apa sih, Rek? Ayo.